Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ristia dan dua teman saya yang bernama Anggita Nia dan Shelina. Kami dari Prodi Manajemen kelas 641C01. Di sini kami akan membahas pertemuan 11 ruang lingkup bisnis. Perkembangan bisnis. Para pengusaha telah menjalankan usahanya sesuai dengan zamannya, mulai dengan pola tradisional dan hingga memasuki era internet saat ini. Proses perubahan disebut evolusi bisnis, yakni proses terjadinya aktivitas bisnis dari masa ke masa sesuai kondisi dan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Evolusi bisnis. Yang pertama, era kolonial, abad ke-17 dan sebelumnya. Usaha terkait dengan produk pertanian dan perkebunan di pedesaan. Yang kedua, revolusi industri tahun 1760 sampai 1850 mengubah proses manufaktur yang memakai banyak pekerja manual dengan sistem pabrik. Yang ketiga, era kewirausahaan. Akhir 1800-an munculnya banyak entrepreneur baru sebagai reaksi atas penolakan sistem monopoli oleh pengusaha besar dan adanya undang-undang antitrust. B. Pengertian bisnis. Kegiatan bisnis sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan. Pada pokoknya, kegiatan bisnis meliputi yang ke-1 perdagangan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat pembelanjaan, yang kelima pemberian informasi. Bisnis dapat didefinisikan sebagai salah aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Orang-orang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dan menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Untuk menjalankan bisnis entrepreneur menggunakan 4 sumber yaitu 1. Material, 2. Human, 3. Finansial, 4. Information. C. Klasifikasi bisnis. Ada 9 macam kegiatan bisnis tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI 1997. Pertama, usaha pertanian. Kedua, usaha produksi bahan mentah. Ketiga, industri atau manufaktur. Keempat, konstruksi. Kelima, usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi. Keenam, usaha angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Ketujuh, usaha finansial, asuransi, dan real estate. Yang kedelapan, usaha jasa. Yang kesembilan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis pada dasarnya meliputi 1. Menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. 2. Menciptakan kinerja yang menguntungkan perusahaan. 3. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. 4. Melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan bertetangga. 5. Mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. 6. Menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan. 7. Menjaga kualitas lingkungan operasi dan program masyarakat. Lingkungan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan sistem yang terkait dengan lingkungan sekitarnya. Ada 2 lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen seperti pemerintah, kreditur, pemasok konsumen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, hukum, sosial, budaya, dan politik. Faktor yang menentukan iklim bisnis. Pertama, ada investasi. Investasi adalah penggunaan sumber untuk menciptakan modal baru. Kedua, ada tabungan. Tabungan menjadi sumber untuk investasi modal di masa mendatang. Ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengelola sistem bisnis melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Problem bisnis diantaranya ada masalah waktu, masalah persaingan, masalah keuangan, masalah pelanggan, dan masalah karyawan. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Sistem perekonomian sendiri memiliki arti sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu atau organisasi. Dan yang terakhir ada jenis pasar. Jenis pasar sendiri ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Sekian, terima kasih.